konstan. Gerak suatu partikel ketika gaya yang diterapkan bekerja pada partikel konstan. Karena F adalah konstan, sehingga percepatan dapat ditulis dengan hukum kedua Newton, yaitu d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan dv per dt sama dengan f per m sama dengan a, yaitu konstan. Untuk persamaan 2.10. Persamaan ini dapat diselesaikan dengan integrasi langsung, asalkan kita tahu kondisi awalnya. Selanjutnya, kita memecahkan persamaan 2.10. Kita asumsikan bahwa pada t sama dengan 0, kecepatan awal v sama dengan 0, dan pada waktu t, kecepatan adalah integrasi atas V0 dv sama dengan integrasi atas V untuk persamaan 2.10. Dengan hasil integrasi, V sama dengan V0 ditambah AT. Selanjutnya, kita mengganti V sama dengan dx per dt dalam persamaan 2.11. Dengan asumsi kondisi awal bahwa x sama dengan x kuadrat pada t sama dengan 0, kita dapat menggunakan interaksi langsung. X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah 1/2 AT kuadrat untuk persamaan 2.12. Dengan menghilangkan T antara persamaan 2.11 dan 2.12, kita mendapatkan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X dikurang X0 untuk persamaan 2.13. Persamaan 2.11 dan 2.12 serta 2.13 adalah persamaan yang menggambarkan gerak translasi dari sebuah partikel dalam satu dimensi. Gaya bergantung terhadap waktu atau F sama dengan Ft. Jika kita menjumpai atau menempati sebuah benda yang diberikan gaya yang tergantung terhadap waktu, maka kita dapat menggunakan hukum kedua Newton untuk mencari gambaran tentang posisi dan kecepatan pada benda tersebut. Misalnya, pada suatu benda diberikan gaya F sama dengan Ft, maka kita dapat menggunakan hukum kedua Newton untuk memperoleh rumus sebagai berikut. M dx per dt sama dengan F dikali T integral V0 menuju Vt M dv aksen sama dengan integral T0 menuju T F dikali T aksen dikali dt aksen. Nah, dari rumus tersebut, kita dapat memperoleh kecepatan terhadap suatu benda dengan V dikali T sama dengan V dikali T0 ditambah integral T0 menuju T F dikali T aksen dikali dt aksen. Posisi benda dapat diperoleh dari integrasi kecepatan terhadap waktu. Maka, integral X0 menuju Xt dx aksen sama dengan integral T0 menuju T V dikali T aksen dikali dt aksen. Selanjutnya, gaya bergantung terhadap posisi atau F sama dengan Fx. Jarak merupakan angka yang menunjukkan seberapa jauh dekatnya suatu benda dengan benda yang lain. Dalam fisika atau dalam kehidupan sehari-hari, jarak biasanya dapat berupa jarak fisik, periode terhadap waktu, estimasi, atau perkiraan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan memanfaatkan yang namanya aturan rantai, di mana A sama dengan dv per dt sama dengan dv per dx dikali dx per dt sama dengan v dikali dv per dx. Sehingga dari hukum kedua Newton, kita dapat memperoleh rumus M dikali A sama dengan M dikali V dv per dx sama dengan F dikali X. Dari hukum kedua Newton, kita dapatkan M dv per dt sama dengan fungsi Fv M integral V0 menuju Vt dv per Fv sama dengan integral T0 menuju T dt. Hasil integrasi tersebut adalah fungsi kecepatan terhadap waktu atau Vt. Jika kita ingin mendapatkan kecepatan sebagai fungsi posisi, maka kita tuliskan A sama dengan V dy per dx, sehingga MA sama dengan MV dV per dx sama dengan
fungsi FV M integral V0 menuju T V dV per FV sama dengan integral X0 menuju 2 dx. Materi selanjutnya mengenai penerapan dinamika partikel satu dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai bidang sangatlah banyak, salah satunya pada bidang transportasi. Nah, di bidang transportasi itu contohnya pada bus yang berjalan. Nah, bus yang berjalan ini tiba-tiba mendadak mengerem, maka penumpang yang ada di belakang akan menghantam jok yang ada di depannya. Sedangkan pada saat bus kembali berjalan, maka penumpang akan kembali menghantam jok tetapi yang ada di belakangnya.